Kriteria seperti apa kita di dalam memilih suami, calon suami, atau calon istri? Salah satunya yang pertama nih, bagaimanakah kriteria seorang istri? Seorang istri, calon istri, seharusnya memiliki salah satu kriteria ini adalah bagaimana sih sebetulnya kalau kita itu memasuki dalam sebuah pernikahan? Bagaimana kita itu memilih pasangan kita? Kriteria seperti apa kita di dalam memilih suami, atau calon istri? Nah, mungkin kita akan bicara tentang bagaimana kita memilih istri. Kriteria istri seperti apakah yang diajarkan oleh firman Tuhan? Kita akan melihat dari Amsal pasal 31, Saudara. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Konon nih Lemuel ini adalah nama lain dari Salomo. Jadi kalau ditulis Amsal dari ibunya Lemuel berarti Batsheba, Saudara ya. Apa yang dituliskan oleh Batsheba kepada anaknya Salomo memberikan peringatan kepada dia, gimana sih caranya kamu nanti cari pasangan, cari istri. Salah satunya yang pertama nih, bagaimanakah kriteria seorang istri yang kita perlu perhatikan. Ini mungkin bagi pria-pria. Dituliskan di sini kita akan melihat dari ayat yang Amsal 31, kita mulai melihat dari ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Seorang istri, calon istri, seharusnya memiliki salah satu kriteria ini adalah rajin dan mau bekerja keras. Alkitab menuliskan pagi-pagi dia sudah nyiapkan semuanya. Dia menyediakan semuanya. Bahkan kalau Anda membaca di Amsal 31, suaminya itu dalam kondisi yang mapan sebetulnya. Tapi istrinya masih tetap bisa bekerja, bahkan punya pegawai loh. Dia mengatur pegawai-pegawainya, anak buahnya, pelayan-pelayannya. Saya membayangkan dia seorang yang sangat aktif, seorang yang sangat produktif, seorang yang bekerja keras, seorang yang rajin. Saya ingat cerita yang lain yaitu tentang Ribka. Ketika pelayan dari Abraham disuruh untuk mencarikan istri buat Ishak anaknya, saudara, dia memberikan sebuah tanda, yaitu tandanya gini, kalau wanita atau perempuan itu memberikan minum onta-onta ini, maka itulah tandanya. Saudara, minum onta-onta itu bukan kayak memberi minum untuk tamu manusia. Karena onta minumnya sangat banyak. Artinya Ribka itu harus menyediakan dan mengangkat air dalam jumlah banyak sekali untuk kasih minum onta-onta. Tapi sebetulnya bujangnya Abraham itu tidak pernah meminta dia meminumi onta. Dia hanya meminta air untuk dirinya. Tetapi yang luar biasa, yang mengagumkan, Ribka itu bahkan menawarkan untuk memberikan minum kepada onta-onta yang lain. Di sini kita bisa melihat seorang istri yang cakap di dalam Amsal 31 adalah carilah istri yang mau kerja. Carilah istri yang rajin. Carilah istri yang bisa diajak susah. Bukan berarti kalau kita mencari istri yang diajak susah, bukan berarti pria itu bilang, wanita itu menuduh bahwa pria itu tidak mau tanggung jawab. Bukankah keluarga itu harusnya kepalanya pria? Setuju, saudara. Tetapi kalau istri yang mau diajak susah, itu kenapa? Karena hidupnya orang itu namanya roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau waktunya pasangan kita, suami kita, ya mudah-mudahan semua lancar. Tapi kan namanya orang kita tidak pernah prediksi. Suami kita misalnya dalam kondisi sulit, sehingga membuat pekerjaannya terganggu, tidak bisa menafkahi seperti harapan. Maka istri itu bisa menopang, istri bisa menolong.
istri bisa membantu untuk tetap keuangan keluarga itu berjalan. Saya pernah mendengar di televisi nih, seorang artis memberikan sebuah statement yang menurut saya make sense. Dia bilang begini, saudara, istri itu mesti pintar kerja. Seorang wanita itu, seorang istri harus pandai bekerja. Mengapa? Karena suami itu titipan Tuhan. Kalau tidak diambil oleh Tuhan, maka dia bisa diambil oleh perempuan lain. Saya waktu mendengar ini saya tertawa. Tetapi lepas dari ini benar atau enggak, saya setuju bahwa seorang wanita, seorang istri harus bisa bekerja. Harus pandai bekerja. Enggak boleh malas, harus rajin. Sekali lagi, bukan karena suami tidak bertanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab, tapi seorang istri perlu menolong ketika roda kehidupan sedang jatuh di bawah.